Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak semuanya. Masih semangat belajar dari rumah kan? Untuk hari ini, mari kita belajar tema 8 peristiwa alam, subtema 1 peristiwa siang dan malam, muatan bahasa Indonesia, peristiwa siang dan malam, dan muatan SPDP membedakan tinggi rendah bunyi pada lagu. Seperti biasa nih, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah memberikan ilmu yang baik dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang silahkan dibuka bukunya Bu Pena 1D halaman 99. Menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang karena ada matahari yang memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Sedangkan malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Kita memerlukan lampu untuk penerangan. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkerlap-kerlip. Nah, pada teks bacaan di atas, kalian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya, terang, gelap, matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Anak-anak juga dapat membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada. Caranya untuk membuat kalimat yang tepat yaitu kita harus memperhatikan gambar dengan saksama. Kemudian kita gunakan kata-katamu sendiri. Kemudian tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar atau huruf kapital dan menggunakan tanda baca yang tepat. Contoh seperti yang ada pada halaman 103. Perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut. Ada dua gambar, yang satu gambar suasana pada siang hari. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambar suasana malam hari. Dari gambar tersebut, kita dapat membuat kalimat yang tepat. Misalnya, yang suasana siang hari. Kita dapat melihat apa pada gambar tersebut? Nah, cuacanya terlihat cerah ya. Nah, kita bisa membuat kalimatnya. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Kemudian siang hari ada matahari yang bersinar. Kita coba membuat kalimatnya. Matahari bersinar terang. Nah, ada gambar tersebut. Ada gambar apa lagi? Ada awan-awan putih. Bisa dibuat kalimatnya. Langit dihiasi awan berwarna putih. Kemudian gambar yang kedua, gambar suasana pada malam hari. Kita bisa melihat ada gambar bulan, bintang, dan ada awan-awan di langit malam. Kita buat kalimatnya. Bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Contoh kalimat yang kedua, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Nah, anak-anak, keadaan alam di waktu siang atau malam hari dapat berubah-ubah. Terkadang cuacanya cerah, atau berawan, atau hujan.
Cerah artinya kita dapat melihat benda langit dengan jelas, misalnya matahari, bulan, dan bintang dapat terlihat dengan jelas oleh mata kita. Sedangkan cuaca yang berawan, matahari, bintang, atau bulan akan tertutup oleh awan putih sehingga tidak terlihat. Udaranya jadi cukup sejuk. Kemudian cuaca hujan seperti yang kita tahu diawali dengan langit yang mendung atau gelap, kemudian turun air hujan dari langit. Nah, tentunya kegiatan yang kita lakukan saat cuaca cerah akan berbeda dengan kegiatan kita saat hari mendung atau hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar dengan terang. Anak-anak dapat bermain di luar rumah. Namun, jika udara terasa panas atau sinar matahari terlalu terik, anak-anak bisa berteduh. Kegiatan yang bisa kita lakukan pada hari cerah misalnya bermain di taman, bersepeda, berolahraga, dan lain sebagainya. Saat cuaca berawan, matahari tertutup oleh awan putih. Maka karena mataharinya tertutup, udaranya tidak terlalu panas ya. Udara menjadi lebih sejuk. Kemudian anak-anak juga dapat bermain atau berolahraga di luar. Sedangkan saat cuaca hujan, langit terlihat gelap. Terkadang ada juga kilat atau petir yang menyambar. Sebaiknya kita tetap berada di dalam rumah ya. Hujan-hujanan dapat membuat badan kita mudah terserang penyakit. Selain itu juga bahaya bisa tersambar petir. Ayo, kegiatan apa yang bisa kita lakukan saat hujan? Kita dapat bermain di dalam rumah, misalnya bermain bersama adik dan lain sebagainya. Namun, kita hindari menggunakan barang-barang elektronik seperti HP atau televisi ya. Nah, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berdoa ketika turun hujan. Siapa anak-anak yang sudah hafal doa ketika turun hujan? Baik, coba kita perhatikan doa berikut ini ya. Doanya sangat singkat sekali, anak-anak harus hafal. Doanya yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, turunkan kepada kami hujan yang bermanfaat, agar hujan tersebut bermanfaat bagi tumbuhan atau tanaman yang ada di kebun, di sawah, dan di hutan, mereka agar dapat tumbuh dengan baik. Kemudian juga untuk mengisi air di sungai, mata air, maupun air dalam tanah atau air sumur. Dan kita berdoa supaya tidak menjadi hujan yang membawa bencana seperti banjir ataupun tanah longsor. Selain doa turun hujan, juga ada doa ketika mendengar petir. Petir itu suaranya sangat keras ya, terjadi karena ada aliran listrik dari langit yang menyambar turun ke bumi. Itu sangat berbahaya sekali, maka kita harus berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Doanya seperti berikut ini. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Artinya, Maha Suci Tuhan yang dimuliakan oleh petir dengan puja-puji kepadanya dan malaikat pun memuliakannya karena takut kepadanya. Hadis riwayat Malik. Nah, apabila saat sedang turun hujan, anak-anak sedang berada di luar rumah, maka apa yang perlu kita lakukan? Sebaiknya kita menggunakan mantel atau payung. Kemudian kita juga harus berhati-hati saat hujan karena jalanan menjadi licin dan banyak air yang menggenang. Jadi tidak kelihatan jika ada lubang di jalan ya, sehingga dapat menyebabkan rawan jatuh. Kemudian kalau anak-anak membawa tas atau buku harus diamankan supaya tidak basah. Sedangkan jika ada petir, maka sebaiknya saat
sedang hujan, kita tidak berteduh di bawah pohon. Karena di bawah pohon itu bukan tempat yang aman saat menghindari petir. Jadi, sebaiknya kita harus segera pulang atau berada di dalam ruangan. Nah, anak-anak, sekarang dibuka halaman 108-109. Menuliskan kalimat sederhana. Ingatlah kembali kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam. Kosakata tersebut dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam berikut ini. Ada kata awan. Jika kita buat kalimatnya bisa menjadi seperti ini. Awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Kemudian yang kedua ada kata bulan. Bisa buat kalimatnya. Malam ini bulan purnama bersinar terang. Bulan purnama yaitu bulan yang terlihat bulat sempurna, tidak seperti bulan sabit yang berbentuk seperti huruf C ataupun bulan separuh. Kemudian yang terakhir ada kata panas. Kita buat kalimatnya menjadi panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Anak-anak, coba kita ingat kembali perbedaan siang dan malam. Pada siang hari, matahari bersinar terang. Panas matahari membuat udara terasa hangat. Siang hari adalah saat orang-orang beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang berjualan, dan lain sebagainya. Contoh aktivitas siang hari seperti pada gambar tersebut, anak-anak yang bersekolah. Kemudian pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Malam hari adalah saat orang-orang beristirahat. Contoh aktivitas malam hari misalnya tidur dan lain sebagainya. Nah, untuk materi belajar selanjutnya, kita mempelajari muatan SPDP membedakan tinggi rendah bunyi pada lagu pada halaman 101. Dalam sebuah lagu ada nada tinggi dan ada juga nada rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Coba nyanyikanlah sebuah lagu dengan baik. Syair lagu harus diucapkan sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Pada sebuah lagu ada nada tinggi dan nada rendah. Nada tinggi biasanya dinyanyikan dengan suara yang lebih kuat. Sedangkan nada rendah biasanya kita nyanyikan dengan suara yang lebih lemah. Nada merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah lagu. Syair lagu harus diucapkan sesuai tinggi rendah nada. Dengan demikian, lagu akan terdengar merdu. Coba kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu berikut ini. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahyanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Untuk tugas hari ini, anak-anak di rumah, yang pertama, membuat kalimat dari kata berikut ini. A. Hujan. B. Bintang. C. Panas.
Kemudian tugas yang kedua, anak-anak mengamati cuaca dalam satu hari. Bisa hari ini atau sekarang, atau besok juga boleh dituliskan hari dan tanggalnya dulu ya. Kemudian dicatat pada tabel berikut ini. Waktu pagi, siang, sore, malam. Anak-anak bisa melihat keadaan di luar rumah, keadaan di langit. Pagi, cuacanya seperti apa? Jika ada matahari terlihat jelas, langit berwarna biru berarti cuacanya cerah. Sedangkan jika matahari tertutup awan, maka cuacanya berawan. Jika ada air hujan turun, berarti cuacanya adalah hujan. Kemudian siang anak-anak bisa mengamati lagi, dicatat sudah. Sore setelah sholat asar, setelah mandi sore, anak-anak bisa mengamati lagi di luar keadaan cuacanya. Kemudian yang terakhir mengamati cuaca pada malam hari. Setelah sholat maghrib atau sholat isya, anak-anak keluar rumah sebentar. Lihat cuacanya dari keadaan langit dan sebagainya. Kemudian bisa ditulis di buku tulis ya. Alhamdulillah, materi belajar kita pada tema 8 subtema 1 sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dengan baik, baik dari pembelajaran Zoom maupun menyimak dari video pembelajaran di YouTube ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi anak yang cerdas, tambah soleh dan solehah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.